Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-99 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rifki sebagai Senting, Siswanto sebagai Pak Tua, Billy dan Amir sebagai prajurit, Wenda sebagai penjahat, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dan Senting tidur dalam sebuah goa. Goa itu terletak di pinggiran desa Tebu, sebelah barat kota Raja Majapahit. Pada waktu tidur, Rakuti bermimpi melihat bulan di dasar sungai. Dia lalu terjun ke sungai, mengambil bulan itu dan membawanya naik ke darat. Rakuti terkejut ketika melihat bulan di tangannya berubah menjadi sebuah waluh yang besar. Karena kesal, dia membanting waluh itu hingga hancur berantakan. Aneh sekali mimpimu itu, Rakuti. Menurut orang-orang, mimpi melihat bulan adalah pertanda baik. Konon kabarnya,
bulan sebagai pertanda atau isyarat seseorang memperoleh wahyu keraton. Tapi mengapa bulan di tanganmu berubah menjadi buah walu? Inilah yang aneh, Rakuti. Aku kesal sekali. Walu itu kubanting hingga hancur berantakan. Sudah sepantasnya kau kesal. Kalau saja bulan itu tidak berubah wujudnya menjadi walu. Waduh. Jangan-jangan cita-citamu menjadi raja akan terkabul, Rakuti. Persetan dengan mimpi. Bagaimanapun juga aku akan berusaha meraih cita-citaku. Aku tidak akan membiarkan cita-citaku terus tergantung di atas langit. Aku akan memetik cita-citaku. Aku akan meraihnya dan memetiknya. Sudahlah, Rakuti. Kau jangan marah-marah terus. Mungkin saja mimpimu tadi tidak mempunyai arti. Lihat, Senting. Ada cahaya merah di ufuk timur. Ya, rupanya fajar pagi telah datang. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan sekarang? Sebenarnya aku masih mengantuk sekali, Rakuti. Kalau kau mau tidur, tidurlah. Teruskan tidurmu. Tapi kau akan kutinggalkan sendirian di sini. Jangan begitu, Rakuti. Ayolah. Kita sudah berjalan bersama-sama cukup jauh. Masa kita harus berpisah sampai di sini? Ayolah, kita teruskan perjalanan. Pagi yang cerah muncul di atas permukaan bumi Majapahit. Kabut tipis masih melayang-layang ringan di sela-sela pohon. Kabut itu turun dari lereng-lereng bukit di sekitarnya. Matahari bersinar cemerlang. Rakuti dan Senting meneruskan perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Menjelang tengah hari mereka tiba di kota Raja. Hati mereka berdebar-debar. Baru kali ini mereka menginjakan kaki di kota Raja. Dan di kota ini pulalah mereka menggantungkan cita-cita dan harapan mereka. Tiba-tiba Rakuti terkejut. Dia pura-pura memeriksa buntalan pakaiannya sambil menyembunyikan wajahnya di balik Senting. Ada apa, Rakuti? Mengapa kau bersembunyi di belakang punggungku? Untung mereka tidak mengenali aku. Aku lupa, Senting. Aku lupa bahwa aku ini adalah seorang buronan. Wah, kalau begitu, aku harus mencukur kumis dan jenggotku ini. Sebab kalau tidak, aku pasti akan mudah dikenali. Senting. Ya. Aku mau istirahat dulu. Aku mau duduk-duduk di bawah pohon rindang di tepi jalan sana, sambil mencukur kumisku. Kalau kau mau makan, silakan. Bagus. Bagus juga usulanmu, Rakuti. Aku sendiri juga sudah lapar. Aku terpesona melihat keindahan kota Raja Majapahit ini. Sehingga aku lupa bahwa aku lapar. Lihat saja, Rakuti. Gedung-gedungnya indah. Jalanannya rapi. Orang-orangnya pun, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berpakaian indah dan rapi. Tidak seperti dandanan kita ini. Sudahlah, jangan ngoceh terus. Lebih baik kau makan. Senting lalu perlahan-lahan meninggalkan Rakuti. Dia memilih tempat yang baik untuk membuka bekal makanannya. Dan pemuda desa Rangke itu pun segera makan dengan nikmat. Hebat. Hebat sekali prajurit-prajurit Majapahit itu. Waduh. Nanti kalau aku sudah menjadi prajurit, aku juga pasti akan hebat seperti mereka. Aku akan pulang ke desa Rangke. Dan, aku pasti akan menjadi rebutan gadis-gadis desa Rangke.
dan orang tua mereka pun akan memperebutkan Senting sebagai calon menantu mereka. Senting, apa kau sudah menjadi orang Sinting? Rakuti, wah, benarkah kau ini Rakuti? Kau ternyata bukan seorang sahabat yang baik, Senting. Kamu udah melupakan sahabatmu. Masa aku hanya mencukur kumis dan jenggot? Kau sudah melupakan aku? Kadal buntung. Rupanya kau cukup tampan, Rakuti. Sungguh-sungguh aku tidak mengira. Setelah kau mencukur kumis dan jenggotmu, dan wajahmu menjadi bersih. Wah, rupanya kau seorang pemuda yang tampan, Rakuti. Apalagi kalau kau mengganti pakaianmu dengan yang lebih indah. Wah, hebat. Hebat sekali kau. Sudahlah, jangan melongo terus. Hari semakin siang. Apa tidak sebaiknya kita teruskan perjalanan? Apa kau tidak ingin makan dulu? Makanlah. Biar aku tunggu di sini. Tidak usah. Aku makan nanti saja. Aku belum begitu lapar kok. Ayo. Tunggu dulu, Rakuti. Sekarang ini kita sudah sampai di kota Raja Majapahit. Kemana tujuan kita selanjutnya? Iya, benar juga. Kemana ya? Nah, aku tahu. Sebaiknya kita pergi ke alun-alun. Mungkin banyak yang bisa kita lihat di sana. Setuju. Setuju, Rakuti. Ke alun-alun. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dan Senting segera bergegas melangkah menuju alun-alun Istana Majapahit. Mereka menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit, dan mereka semakin heran melihat gedung-gedung yang indah, rumah-rumah yang indah. Sungguh berbeda dengan suasana di desa mereka. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka pun tiba di sebuah perempatan. Rakuti segera menarik tangan Senting. Tunggu dulu, Senting. Ada apa itu? Sepertinya ada orang-orang berkerumun di perempatan jalan, Rakuti. Apa yang mereka lakukan di situ? Ada beberapa orang prajurit Majapahit berjaga-jaga. Pasti sedang terjadi sesuatu di sana. Ayo, Senting. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Maaf, Pak. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Apa maksudmu, anak muda? Kami ingin tahu apa yang telah dilakukan pada orang itu, Pak. Mengapa dia menjerit-jerit kesakitan? Apa kalian tidak melihat? Setiap orang yang melewati perempatan jalan ini harus memotong atau mengiris daging penjahat negara itu. Dia sedang dihukum picis, anak muda. Dia sedang dihukum picis karena kejahatannya. Memotong daging. Mengerikan sekali. Mengapa orang itu tidak segera dibunuh saja, Pak? Mengapa harus disiksa seperti itu? Itulah namanya hukuman picis. Setiap orang atau warga kota yang kebetulan melewati perempatan jalan ini harus berhenti sebentar untuk mengiris dagingnya. Dan setelah mengiris dagingnya, dia harus membubuhi lukanya itu dengan garam dan cuka. Kejam sekali. Kejam sekali hukuman picis itu. Waduh. Pasti rasanya bukan main. Pasti sakit sekali. Waduh. Aku tidak tahan, Rakuti. Lebih baik kita jangan melewati jalan ini. Tidak bisa, anak muda. Kamu sudah terlanjur masuk jalur jalanan ini. Kamu tidak mungkin kembali lagi. Kau harus tetap melewati jalan ini dan ikut memberikan hukuman picis pada penjahat itu. Nah, lihatlah.
prajurit itu datang kemari. Kalian sudah terlambat, anak muda. Hei, apa yang kalian bicarakan di sini? Ampun, Tuan Prajurit. Anak-anak muda ini belum mengerti soal hukuman picis. Hamba berusaha menjelaskannya kepada mereka. Bagus, bagus. Nah, sekarang apa kalian sudah cukup jelas? Sudah, Tuan Prajurit. Ah, bagus, bagus. Ayo, ikut aku. Apa yang kalian tunggu? Ayo ikut aku. Dan kau juga, Pak Tua. Baik, Tuan Prajurit. Ayo, Rakuti. Prajurit Majapahit itu segera menggiring Rakuti, Senting, dan seorang laki-laki tua. Mereka dibawa mendekati penjahat yang sedang dihukum picis. Penjahat itu seorang laki-laki tegap bercambang lebat. Wajahnya bergetar menahan rasa sakit. Mulutnya mendesis-desis. Hampir seluruh tubuhnya ikut bergetar menahan rasa sakit. Kedua belah kaki, badan dan tangannya diikat pada sebatang tonggak kayu yang keras. Dan tonggak kayu itu dipancangkan di tengah-tengah jalan. Tak jauh dari tonggak kayu diletakkan sebuah meja. Dan di atas meja terletak sebuah pisau tajam kecil yang kotor oleh darah. Di sebelah pisau ada sebuah mangkok berisi cairan juga. Dan di sebelahnya lagi sebuah cawan kecil berisi bubukan garam. Mengapa saya tidak segera dibunuh saja? Mengapa saya harus disiksa seperti ini? Saya tidak tahan lagi. Lebih baik saya segera dibunuh. Hukuman mati terlalu ringan untukmu. Kau harus menderita seberat-beratnya sebelum dibunuh. Dan inilah penderitaan itu. Kau penjahat negara. Kau sudah banyak merugikan pemerintah Majapahit. Kau sudah membunuh beberapa orang saudagar kaya dan mengacau di mana-mana. Nah, sekarang ini kau harus dijadikan contoh yang buruk bagi masyarakat luas. Iya. Saya sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah saya. Bunuh saya sekarang juga. Bunuh saya. Diam! Diam! Kalau kau masih berteriak-teriak, lidahmu yang akan dipenggal. Nah, sekarang giliranmu, Pak Tua. Ambil pisau itu. Dan setelah Pak Tua ini nanti selesai mengiris, selanjutnya adalah giliran kalian berdua. Pak Tua ini akan memberikan contoh bagaimana caranya mengiris daging seorang penjahat negara. Ayo Pak Tua, cepat kerjakan. Baik, baik Tuan Prajurit. Pak Tua berjenggot tipis itu adalah seorang warga kota Raja Majapahit. Dia melangkah perlahan mendekati meja di samping tonggak. Tangannya memungut pisau tajam berkilat-kilat. Dia menimang-nimang pisau itu sejenak sambil melihat bagian-bagian tubuh penjahat. Sementara penjahat itu memejamkan matanya. Mulutnya masih terus mendesis dan beberapa tetes air mata mengalir di pipinya yang keras. Entah apa artinya air mata itu. Mungkin air mata kesedihan atau barangkali air mata kesakitan. Dua orang prajurit Majapahit melotot ke arah Pak Tua. Pak Tua segera mencekal lengan penjahat. Demi kejayaan negeri Majapahit. Darah mengucur di lengan penjahat. Darah itu memercik kemana-mana. Sebagian memercik mengenai pakaian Pak Tua. Pak Tua memalingkan wajahnya. Demikian pula Senting. Hanya Rakuti yang kelihatan tetap tenang.
Setelah itu Pak Tua memungut tumpukan garam dan mangkok berisi cairan juga. Demi keluhuran kebesaran Prabu Jayanegara, Sang Wiralanda Gopala. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku tidak lagi. Bunuhlah aku sekarang juga. Lebih baik aku mati. Aku tidak tahan lagi disiksa seperti ini. Bagus. Kau sudah melaksanakan kewajibanmu dengan baik, Pak Tua. Memang seharusnya begitu. Sebagai warga kota Raja Majapahit, kau harus menaruh kebencian pada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini, penjahat-penjahat seperti ini banyak berkeliaran di sekitar kota Raja Majapahit. Mereka sudah banyak mengacau di mana-mana. Dan jika mereka ditangkap, seperti inilah nasibnya. Bagus, Pak Tua. Sekarang kau boleh jalan. Terima kasih, Tuan Prajurit. Nah, sekarang giliranmu. Ayo maju. Ambil pisau itu. Baik, Tuan Prajurit. Ayo cepat. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Masih banyak yang harus mendapat giliran. Ayo cepat. Cepat ambil pisau itu. Dan potong tubuhnya sesuka hatimu. Baik, Tuan Prajurit. Senting melangkah dengan tegang ke arah meja. Tangannya segera memungut pisau yang masih berdarah. Tangannya menjadi bergetar. Wajah Senting pucat pasi. Tapi nampaknya dia berusaha memaksakan diri untuk berani. Cepat kerjakan. Kau ini pemuda macam apa, ha? Jangan menjadi seorang laki-laki pengecut. Baik, Tuan Prajurit. Cepat. Senting melangkah mendekati penjahat. Tangan kirinya meraba paha penjahat yang gemuk dan gempal. Sementara tangan kanannya menggenggam pisau. Demi kejayaan negeri Majapahit. Bagus, bagus. Sekarang, cepat ambil cairan cuka itu. Bubuhilah lukanya dengan garam. Baik, Tuan Prajurit. Demi keluhuran, kebesaran Prabu Jayanegara, Sang Wiralanda Gopala. Bagus, bagus. Nah, sekarang giliranmu selanjutnya. Cepat ambil pisau itu. Ambil pisau itu dan potong tubuh penjahat itu sesuka hatimu. Hei, mengapa kau diam saja? Ha? Tundukkan wajahmu. Jangan melotot seperti itu. Prajurit Majapahit kelihatan sangat berang. Sementara Rakuti berdiri dengan tenang sambil menatap tajam. Dia masih belum juga bergerak. Mulutnya menyungging senyuman dingin. Kurang ajar. Berani sekali kau menatapku dengan cara begitu. Apa kau tidak tahu
bahwa kau sekarang ini berhadapan dengan prajurit Majapahit? Tentu saja aku tahu. Keparat. Kau sama sekali tidak mempunyai rasa sopan santun. Tundukkan wajahmu. Tekuk lehermu. Jangan memandang kami dengan cara seperti itu. Kami bukan anak-anak kecil, tahu? Kau harus menuruti perintah kami. Sekarang, ambil pisau itu. Kau juga harus mengiris daging penjahat itu seperti yang lain. Ayo. Rakuti, turuti perintah mereka. Kalau kau berani melawan, kita akan celaka. Apa itu bisik-bisik? Kalian mau menentang ya? Kalian mau melawan pemerintah Majapahit? Tidak Tuan Prajurit. Kami sama sekali tidak bermaksud menentang. Maafkanlah teman saya ini. Dia memang kurang mengerti sopan santun. Maklumlah Tuan Prajurit. Dia berasal dari pelosok desa. Dia belum mengerti tata krama. Sudahlah. Kami tidak mengurusi asal-usul kalian. Iya. Masa bodoh. Apakah kalian mau berasal dari pelosok desa atau dari atas langit? Masa bodoh. Sekarang cepat. Ambil pisau itu. Kerjakan perintah kami. Iris daging penjahat itu dan kucurilah dengan cairan cuka serta garam. Ayo, cepat kerjakan. Masih banyak giliran yang lain. Baiklah. Di bagian tubuh mana yang harus kuiris? Terserah, sesukamu. Apa aku boleh memotong jari-jari tangannya? Terserah. Kau boleh mengiris atau memotong sesukamu. Itu adalah hakmu. Bagaimana kalau aku mencongkel matanya? Berdebah. Setan alas. Kau mau menghina kami ya? Kau mau mempermainkan kami? Maaf Tuan Prajurit. Mungkin dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Rakuti, kerjakan saja apa yang diperintahkan tuan-tuan prajurit ini. Cepat iris daging penjahat itu. Kucuri dengan cairan cuka dan garam. Cepat Rakuti. Tunggu apa lagi? Tenang saja Senting. Lihat. Apa yang akan kulakukan terhadap penjahat negara ini. Aku juga tidak senang penjahat negara. Aku tidak senang musuh-musuh negara. Lihat. Rakuti melangkah dengan tenang. Dia mendekati penjahat itu sambil tersenyum dingin. Alisnya bergerak-gerak ke atas, seolah dia ingin menjajaki sampai sejauh mana keberanian sang penjahat. Dia kemudian memungut pisau, tapi dia tidak segera mengiris. Salahmu sendiri. Salahmu mengapa kau harus menjadi seorang penjahat negara. Sekarang dagingmu akan dipotong-potong orang banyak. Dan aku juga akan memotong dan menyayat dagingmu. Orang-orang seperti kau ini memang pantas disiksa sampai mati. Apa sebenarnya yang kau andalkan? Kau mempunyai kesaktian? Apa kau merasa dirimu dikjaya? Penjahat-penjahat picisan. Perampok-perampok murahan. Hei, apa itu yang kau katakan? Ayo cepat kerjakan. Kami tidak sudi menunggumu mengoceh ke sana kemari. Ayo. Baiklah. Aku akan segera menyiksa orang ini. Mana tanganmu? Ampun. Jangan. Tanganku. Ampun. Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Kau sudah berani menjadi penjahat. Dan sekarang kau harus berani menerima siksaan berat. Cepat. Serahkan tanganmu. Ayo. Ampun. Ayo. Jangan. Rakuti tidak sabar lagi. Tangan kirinya segera mencengkram tangan penjahat. Dan penjahat itu merintih-rintih minta diampuni. Lihatlah. Aku memotong ibu jari tanganmu. Demi kebesaran negeri Majapahit.
Dengan kejam Rakuti mengerat ibu jari penjahat. Dan ibu jari penjahat itu pun segera terlepas dari jari-jari temannya. Rakuti mencampakkannya ke tanah. Darah mengucur, menyemprot keluar. Senting kembali memalingkan wajahnya karena tidak tahan melihat kekejaman itu. Dua orang prajurit Majapahit juga nampaknya sangat terkesan melihat apa yang dilakukan Rakuti. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam saja, diam dan menunggu. Rakuti kemudian memungut mangkok berisi cairan cuka dan cawan berisi bubukan garam. Demi keluhuran kebesaran Prabu Kuti. Bagus. Bagus sekali. Kau sudah melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Lihatlah, penjahat itu pingsan. Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dia akan mampus perlahan-lahan. Maaf Tuan Prajurit. Sekarang apa kami boleh meneruskan perjalanan? Pergilah. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Cepat pergi sana. Lebih cepat pergi, lebih baik. Kami muak melihat tampang-tampang orang desa seperti kalian. Senting segera menarik tangan Rakuti dan mereka pun melangkah pergi. Sementara prajurit Majapahit mengambil kelenting berisi air, kemudian diguyurkannya ke kepala penjahat. Kelenting ialah tempat menyimpan air, bentuknya seperti guci. Ayo, sekarang orang berikutnya. Kau. Iya kau. Kau boleh maju ke depan sini. Ambil pisau itu. Ayo cepat kerjakan. Tunggu dulu. Ada apa kawan? Orang itu tadi. Maksudku pemuda desa itu tadi. Apa kau tidak mendengar kata-katanya? Apa maksudmu? Dia tidak mengatakan demi keluhuran, kebesaran Prabu Jayanegara Sang Wiralanda Gopala. Tapi kalau tidak salah, dia mengatakan demi keluhuran dan kebesaran Prabu Kuti. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia juga seorang penjahat. Penjahat negara. Sudahlah. Jangan hiraukan orang seperti itu. Kukira dia hanyalah seorang pemuda setengah sinting. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan dia pergi. Ayo, kamu. Cepat ambil pisau itu. Potong daging penjahat negara ini dan kucuri lukanya dengan cairan cuka serta bubuhi dengan garam. Ayo, jangan lama-lama. Ayo cepat kerjakan. Seorang warga kota Raja Majapahit maju selangkah. Tangannya dengan gemetar memungut pisau. Dan selanjutnya... Kita berhenti dulu, Rakuti. Kita istirahat dulu. Nafasku sampai tersengal-sengal. Ada apa kau ini? Kau hampir saja membuat nasib kita celaka, Rakuti. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, Senting. Celaka bagaimana? Apa yang kau katakan tadi, sebelum mengucuri penjahat negara itu dengan cairan cuka dan garam. Oh, itu. Ya, aku mengatakan... Apa ya? Kau tidak menyebut Sang Prabu Jayanegara. Kau tidak menyebut Sang Wiralanda Gopala. Kalau tidak salah, kau bahkan menyebut Prabu Kuti. Apa maksudmu? Apa kau sudah tidak waras lagi? Ini berbahaya sekali, Rakuti. Kita bisa ditangkap dan dihukum picis seperti penjahat itu. Lalu aku harus menyebut bagaimana, Senting? Prabu Jayanegara? Sang Wiralanda Gopala? Aku tidak sudi menyebut Raja Busuk itu. Aku harus menyebut diriku sendiri. Namaku sendiri? Ya, aku telah memotong ibu jari penjahat itu. Aku telah menghukum penjahat itu atas namaku sendiri. Dan bukan atas nama Jayanegara si Raja Tengik. Kau ini keterlaluan sekali, Rakuti. Kau ini berani sekali.
Dan kau ini pengecut sekali, Senting. Aku tidak senang mempunyai sahabat penakut. Sudah. Sudahlah, Rakuti. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Sekarang begini saja. Aku tidak sanggup lagi berjalan bersama-sama denganmu. Berjalan bersama-sama denganmu, rasa-rasanya seperti berjalan di pinggir jurang. Sewaktu-waktu, aku bisa terjatuh ke dasar jurang yang dalam. Sekarang kita berpisah sampai di sini, Rakuti. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Selamat jalan, Senting. Oh iya, Rakuti. Lalu kau mau kemana? Kau sendiri mau kemana? Apa masih ingin melamar menjadi prajurit Majapahit? Tidak, Rakuti. Setelah melihat kekejaman seperti itu, sepertinya aku tidak ingin lagi menjadi prajurit. Lebih baik aku menjadi orang biasa saja. Aku membatalkan lamaranku menjadi prajurit Majapahit. Lalu kau mau segera kembali ke desa Rangke? Tidak, Rakuti. Aku akan mengunjungi salah seorang sepupuku di kota Raja Majapahit. Nah, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Selamat tinggal, Senting. Kita berpisah sampai di sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Senting mengambil arah jalan ke kiri. Pemuda desa Rangke itu bermaksud singgah sebentar di rumah sepupunya. Sementara itu, Rakuti mengambil arah jalan kanan. Rakuti berjalan sambil melihat-lihat suasana di sekitarnya. Mendadak pikirannya melayang kepada si Tangsu, istrinya yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Si Tangsu. Di mana sekarang dia berada? Bagaimana nasib istriku itu? Kurang ajar. Orang-orang Majapahit telah merampas istri Rakuti. Suatu saat nanti, mereka akan menerima pembalasanku. Suatu saat nanti, aku akan datang ke Majapahit dan mengobrak-abrik istana ini. Rakuti terkejut. Dari jauh dia melihat rombongan prajurit-prajurit berkuda mendekat. Rakuti segera melompat ke dahan pohon Brahmastana. Rakuti mencengkram dahan pohon Brahmastana, sementara sekitar 20 orang prajurit lewat di bawahnya. Dan setelah prajurit-prajurit itu pergi, Rakuti kembali melompat turun. Rupanya daerah ini dijaga dengan ketat sekali. Setiap saat prajurit-prajurit melewati jalanan ini. Si Tangsu. Bagaimana aku bisa menemui si Tangsu? Apakah mungkin aku dapat membebaskan istriku? Oh, rasa-rasanya sulit sekali. Mungkin si Tangsu disekap di dalam sana, di balik tembok-tembok benteng ini. Memang benar, tak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti tentang istrinya, kecuali tembok-tembok benteng yang berdiri dengan tegar. Rakuti menjadi kesal. Itu ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit. Setan alas. Kembali Rakuti melompat ke dahan pohon Brahmastana dan bergantung di sana sesaat lamanya. Rakuti semakin bertambah kesal. Dia bersungut-sungut. Dia merasa tidak dapat menemukan jalan untuk membebaskan istrinya. Dia yakin si Tangsu ditawan di balik tembok benteng. Dia yakin istrinya ditempatkan di dalam sana, di lingkungan istana Majapahit yang dijaga ketat. Kalau begitu aku harus menunggu malam tiba. Aku tidak akan kembali ke desa Ganding dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa lari si Tangsu. Akan kurebut si Tangsu. Akan kuculik istriku. Tunggu sampai malam tiba nanti. Jangan kau lengah prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan datang untuk mendusta si Tangsu.
Sang Hyang Bagaskara mulai tenggelam di balik cakrawala. Perlahan-lahan kota Raja Majapahit dicengkram kegelapan. Malam mengalir turun dengan tenangnya. Suasana di sekitar benteng istana Majapahit mulai sepi. Tapi prajurit-prajurit jaga masih terus berkeliaran untuk menjalankan tugas pengamanan. Rakuti berjalan mengendap-endap mendekati tembok benteng yang tinggi. Tingginya kurang lebih 10 depa. Dan di tembok itu menempel beberapa jenis tanaman menjalar. Mumpung keadaan sepi, kukira batang tanaman menjalar ini cukup kuat untuk kupanjat. Aku bisa menyusup ke dalam istana dengan melompati tembok benteng ini. Hah? Sial! Penjagaan benar-benar sangat ketat. Setiap saat prajurit-prajurit Majapahit itu bisa melewati jalan ini dan menangkapku. Aku harus segera bertindak. Ya, aku akan segera memanjat batang tanaman menjalar ini. Pokoknya, aku harus dapat menculik si Tangso. Rakuti terus memanjat benteng melalui batang-batang tanaman menjalar. Dia memanjat dengan hati-hati. Sekali waktu dia berhenti jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Rakuti sampai di atas tembok benteng. Aku sudah sampai di atas tembok benteng. Nah, ada bangunan istana di bawahku. Istana siapa ini? Rakuti melihat-lihat ke bawah, dan dia melihat puncak atap bangunan istana tak jauh dari tempat persembunyiannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa atap bangunan itu adalah atap bangunan istana milik Rekrian Mapati Nambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Rakuti di istana Majapahit? Apakah dia akan bisa selamat keluar dari lingkungan istana? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.